Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Asesmen Non-Tes yang ingin memaparkan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Asesmen. Sebelum kita memulai untuk presentasinya, sebaiknya kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Lucia Idayani, NPM 1811080335, kelas B BKPI semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ulanda. Perkenalkan, nama saya Widi Setiawati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen merupakan salah satu kegiatan atau bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam bimbingan dan konseling, baik konseling individu maupun konseling kelompok. Dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk mengetahui masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada si konseli. Juga merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan yang dimiliki konseli dalam menyelesaikan suatu masalah. Juga merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan yang dimiliki konseli dalam menyelesaikan suatu masalah. Asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu karena posisi sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan, kondisi konseli, dan kondisi lingkungan konseling dapat mendorong menyelesaikan masalah yang dialami oleh si klien. Selanjutnya, fungsi asesmen dalam bimbingan konseling. Asesmen tentu saja memiliki banyak tujuan sehingga menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan. Asesmen dapat berarti upaya yang dilakukan konselor untuk merumuskan data-data konseli secara tepat, atau dapat juga berarti sebagai upaya konselor untuk menelaah secara mendalam apa yang menyebabkan masalah muncul. Berdasarkan hal tersebut, Gantina Komalasari memaparkan asesmen berfungsi sebagai dasar penetapan program layanan bimbingan untuk pertama, membantu, melengkapi, dan mendalami pemahaman tentang peserta didik. Yang kedua, merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar pelayanan bimbingan dan konseling terlaksana lebih cermat dan berdasarkan data empirik, dan sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis dan kologis. Dan ada juga menurut Hackney dan Cornier dalam buku landasan bimbingan dan konseling di Indonesia karangan Lahmudin Lubis terdapat 10 tujuan asesmen, yaitu pertama, mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Yang kedua, menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu. Selanjutnya, menyederhanakan pencapaian sarana dan pengukuran kemajuan. Selanjutnya, meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli dan mampu menilai lingkungan. Selanjutnya, meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan. Mengidentifikasi kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi, meningkatkan minat kemampuan berdasarkan dimensi kepribadian, dan menghasilkan pilihan-pilihan. Lalu yang terakhir, memfasilitasi rencana dan pembuatan keputusan. Masuk kepada materi selanjutnya, di sini saya ingin membahas mengenai kode etik asesmen dalam bimbingan dan konseling. Ada 3 pendapat menurut Gantina Komalasari, menurut Asosiasi Bimbingan dan Konseling, dan Mamat Supriyatna. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai menurut Gantina Komalasari dulu, teman-teman. Ada 3. Yang pertama, keefektifan asesmen andal dan tepat guna. Nah, bagaimana sih proses asesmen itu dapat dilakukan dengan efektif? Di sini saya memberikan contoh, misalkan kita sebagai seorang konselor melakukan 2 alternatif, yaitu teknik non-tes sekaligus.
Yang pertama observasi dan yang kedua wawancara. Nah, saya mengambil contoh studi kasus di sini di mana ada peserta didik yang memiliki nilai sains yang rendah, maka di sini seorang konselor melakukan 2 teknik non-tes sekaligus. Yang pertama observasi, itu dilihat dari mana? Dilihat dari nilai ulangan atau ujian akhir. Kemudian yang kedua, dilihat dari wawancara. Wawancara kepada siapa? Kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan contohnya. Selanjutnya yaitu tepat guna. Maksud tepat guna di sini adalah sesuai ranah. Jadi sebenarnya ranah seorang konselor adalah melakukan teknik non-tes. Teknik non-tes itu contohnya angket, observasi, sosiometri, studi kasus, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa menggunakan teknik non-tes apabila kita ingin mengetahui kebutuhan peserta didik. Kita bisa menggunakan teknik non-tes berupa angket untuk mengetahui datanya. Kemudian jika kita merasa perlu atau membutuhkan teknik asesmen tes untuk mengetahui bakat, minat, dan kreativitasnya, maka di sini kita bisa bekerja sama dengan seorang psikolog untuk melakukan tes intelijensi atau tes kecerdasan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab menggunakan memilih, scoring, interpretasi, dan menggunakan hasil. Di sini kita diminta untuk tanggung jawab. Mengapa harus tanggung jawab? Karena proses asesmen harus dilakukan dengan berhati-hati. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah dapat menyebabkan gagal dan dapat merugikan konseli. Dan yang ketiga adalah menegakkan kerahasiaan data. Kemudian yang kedua, menurut APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling, ada 5. Yang pertama, testing dilakukan apabila dibutuhkan data yang lebih luas tentang sifat, ciri-ciri kepribadian untuk pelayanan. Nah, di sini apabila kita membutuhkan ya, berarti di sini contohnya apabila seorang konselor ingin mengetahui tentang kebutuhan peserta didik, konselor melakukan teknik non-tes berupa angket. Kemudian apabila dirasa kita membutuhkan tes asesmen tes, maka di sini kita bisa bekerja sama dengan seorang psikologi. Kemudian yang kedua, konselor wajib memberikan orientasi pengenalan alasan mengapa digunakannya tes. Dan yang ketiga, penggunaan tes wajib sesuai pedoman. Nah, maksudnya wajib sesuai pedoman itu pelaksanaan tes harus berurutan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hasil tes wajib diintegrasikan dengan informasi lain. Mengapa? Supaya dalam pengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan tepat. Nah, kemudian yang kelima, hasil testing boleh diberikan kepada pihak lain yang berhubungan dengan usaha bantuan kepada peserta didik. Dalam artian, kita boleh memberikan data konseli kepada orang lain jika memang dirasa butuh. Nah, di sini ada 4 hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang konseli apabila kita ingin memberikan data kepada orang lain. Yang pertama, data dapat kita keluarkan atau kita berikan kepada orang lain ketika kita melakukan alih tangan kasus. Misalkan di sini kepada psikolog. Kemudian yang kedua, data dikeluarkan jika ada kebutuhan, misal ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, kita bisa mengekspos data kepada orang tua. Yang keempat, dapat perizinan dari konseli. Jadi, kita bisa mengekspos data kepada orang tua, ketika kita melakukan alih tangan kasus, tetapi dengan catatan dapat persetujuan dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Yaitu seorang konselinya itu sendiri. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan menurut Muhammad Supriyatna. Di sini ada 6. Yang pertama, siapa yang berhak menggunakan instrumen? Nah, siapa sih yang berhak menggunakan instrumen? Yang berhak menggunakan instrumen adalah orang terlatih yang memiliki kualifikasi tertentu. Misalkan di sini orang terlatih itu misalkan seorang psikolog, atau kalau teknik non-tes itu seorang konselor.
Yang kedua harus memperhatikan kondisi konseli. Nah, sesuai kebutuhan peserta didik, kemudian kecocokan instrumen dengan tujuan memperhatikan testi, ruangan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kapan instrumen diberikan? Instrumen diberikan ketika memang kita merasa itu kita perlu mengetahui kepribadian peserta didik atau untuk mengambil data sebelum kita melakukan pelayanan atau sebelum kita memberikan pelayanan kepada konseli. Kemudian ketika konseli sudah siap, nah ketika sudah ada kesiapan dari seorang konseli, kita bisa melakukan tes tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengkomunikasikan hasil? Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan hasil? Ketika hasil sudah keluar, kita bisa memberikannya kepada konseli supaya konseli paham mengenai hasil tersebut. Kemudian yang kelima, kerahasiaan hasil. Nah, di sini kita wajib merahasiakan hasil. Ada hal-hal tertentu yang harus kita jaga. Nah, ketika kita ingin memberikan data kepada orang lain, maka harus ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan. Di materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada 4 yang harus dipertimbangkan oleh seorang konselor. Seperti itu. Seperti ketika kita ingin melakukan alih tangan kasus, kita beri kepada alih tangan kasus, kita bisa berikan data kepada psikolog dan lain sebagainya. Ada 4 tadi ya. Kemudian yang terakhir, sikap dalam memperlakukan hasil. Bagaimana sikap kita dalam memperlakukan hasil? Nah, teman-teman, hasil dari data tidak hanya berkaitan dengan peserta didik. Maksudnya di sini permasalahan yang timbul tidak hanya dari peserta didik itu sendiri, bisa jadi dari setiap masalah ada sebab dan penyebab, bisa jadi karena dari faktor lingkungan. Nah, oleh karena itu saat pengumpulan data kita harus lihat dari berbagai aspek, misalkan dari kerahasiaannya dan lain sebagainya. Melihat hasil, apakah perlu hasil itu di-share atau dibagi kepada orang lain atau hanya untuk pegangan seorang konselor saja. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan hasil asesmen. Pada bagian pertama, dapat dilihat bahwa asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi peserta didik dan kondisi lingkungan. Berbagai informasi yang diperoleh dari hasil asesmen dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan program, melakukan konseling, atau menentukan layanan yang tepat untuk peserta didik. Terkait dengan hasil asesmen, konselor atau guru bimbingan dan konseling harus memperhatikan etika penyimpanan dan penggunaannya. Hasil asesmen khususnya mengenai peserta didik yang kemudian dalam kode etik profesi konseling disebut sebagai catatan tentang diri konseli yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan konseli. Data atau informasi tersebut dapat digunakan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dengan catatan dijamin kerahasiaan identitas konseli. Informasi tentang konseli tersebut juga dapat disampaikan guru bimbingan dan konseling kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain atas dasar persetujuan konseli. Di samping itu, keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil asesmen dapat dimanfaatkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor, membuat dan menunjang keputusan serta tindakan didasari informasi yang dapat diandalkan. Sekian.